Ya Allah ya Rabbi, hampir setiap hari rakyat Indonesia itu disuguhi berita-berita yang ngelus dada. Kalau nggak menterinya yang tolol, nggak bisa kerja, nggak bisa bikin kebijakan, nggak mau evaluasi, nggak mau introspeksi diri. Nah sekarang rakyat Indonesia disuguhi berita kayak gini. Bill Gates datang ke Indonesia membawa atau menawari Indonesia sebagai lokasi uji coba vaksin TBC yang dikembangkan. Garis bawahi, uji coba vaksin yang dikembangkan. Uji coba bos. Ini bahasa kasarnya mencoba. Kira-kira mati atau enggak rakyat Indonesia pakai vaksin yang dikembangkan oleh Bill Gates. Dan lebih lucunya nih, ketika rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan oleh Bill Gates, presiden kita Pak Prabowo yang katanya macan Asia itu malah menerima tawaran tersebut dengan bangga, dengan bahagia, dengan lapang dada, dengan sukarela. Dan lebih tololnya, ketika rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan oleh Bill Gates sendiri malah memilih Singapura sebagai kantor perwakilan. Rakyat Indonesia dijadikan kelinci percobaan, tapi Bill Gates memilih negara lain sebagai lokasi kantor perwakilan. Ya Allah ya Rabbi. Dan ditambah lagi nih, kalau Bill Gates mau meluncurkan suplemen ibu hamil, nah suplemen itu coba deh diuji cobakan kepada emak-emak pendukung Prabowo Gibran kemarin. Nah kalau vaksin dan suplemen ibu hamil tersebut berhasil, baru deh boleh diimplementasikan atau disebarluaskan secara nasional. Kira-kira usulan saya diterima nggak? Diuji cobakan dulu kepada pendukung Prabowo yang kemarin oke gas itu. Halo guys, soal Bill Gates. Nah, Bill Gates ini memang ternyata datang ke Indonesia ya. Dan sayangnya dia membuka kantor perwakilannya bukan di Indonesia, tapi di Singapura. Ini kenapa begini ya? Ini harusnya Bill Gates ini berkonsultasi dengan Gibran sebelum mengambil keputusan, supaya dia lebih yakin untuk buka kantor di Singapuranya. Salam. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your peon. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu. Kita tidak mau jadi kacung kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Danantara, pemerintah bersedia menjual rakyatnya untuk jadi kelinci percobaan. Nah, begitulah yang disampaikan oleh netizen ya di sosial media, di mana informasi terbaru Indonesia akan jadi tempat uji coba vaksin TBC dibuat oleh Bill Gates. Nah, Bill Gates bertemu dengan Prabowo dan ternyata Indonesia itu ya menjadi negara uji coba vaksin TBC yang dibuat oleh Bill Gates. Dan ini benar-benar cukup mengejutkan sekali ya. Menurut netizen di sosial media, ini demi Danantara. Nah, selain Indonesia yang menjadi negara uji coba vaksin, ternyata ada beberapa negara lainnya ya, seperti Zambia, Malawi, Mozambik, Kenya. Berarti memang Indonesia, kok bisa Indonesia itu ya jadi sasaran kelinci percobaan. Kenapa seperti negara-negara ASEAN lainnya tidak ada, seperti Malaysia, Thailand tidak didatangin sama Bill Gates ya. Kenapa kok bisa Indonesia ini ya menjadi sasaran kelinci percobaan? Pasti ada sesuatu. Nah, kalau menurut netizen ini demi Danantara. Coba kita lihat ya video statement dari Menteri Kesehatan dan juga Ketua Danantara. I wish Pak Bill, you can sit at the board with Pak Ray Dalio, your friends. Actually, we will pledge to put up to $1 billion in the Danantara Trust. So there's a potential collaboration with Gates Foundation also.
The reason is because we don't have a trusted entities, because trust cannot be forced, it has to be earned. So that's why I talked with Pak Rosan, maybe we can establish, copying what Temasek Trust has, creating a Danantara Trust. And I wish Pak Bill, you can sit at the board with Pak Ray Dalio, your friends, because Pak Ray Dalio and Bill Gates also sit at the board of the Chinese philanthropy. Nah, ternyata Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslaini menawarkan kolaborasi dengan Danantara kepada Bill Gates, dan terungkap bahwa Menteri Investasi meminta Bill Gates ini bergabung dalam program Danantara. Karena ingin mendekati Bill Gates, diubahlah menjadi Danantara Trust supaya bisa Bill Gates ikut bergabung di situ. Ada komentar dari Bimel, Bill Gates aja kagak mau tuh orang-orang negaranya nyobain vaksinnya karena masih uji coba. Ini kok bisa-bisanya jadiin rakyat yang jadi kelinci percobaan. Rakyat jangan mau, biar orang pemerintah aja yang nyoba karena belum jelas keberhasilannya. Jangan mau disogok uang. Jadi menurut netizen sekelas Bill Gates saja untuk negaranya tidak mau warganya dijadikan kelinci percobaan. Kok Indonesia jadi sasarannya loh? Ya karena memang ada kepentingan Bill Gates bisa masuk di Danantara, dan dibuat lagi Danantara Trust namanya. Ada komentar dari Esa, kita bangsa yang besar jangan mau tunduk sama asing, butuh duit mah. Ada komentar dari Febra Oksi, kayak cerita Siti Nurbaya, demi mendapatkan uang dari Maringgih mereka rela menjual anaknya untuk ini. Lebih gila lagi, bangsa ini dijual dengan harga receh buat aki-aki barat. Bonus demografi jadi keuntungan buat mereka, harga rakyatnya murah. Ada komentar dari Teddy Ang, presidennya bajingan tolol, rakyat tidak dihargai nyawanya seperti ternak hewan. Kira-kira virus pandemi berikutnya pertama nyebar akan di mana ya? Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangsel. Tetapi kayaknya Jakarta lebih berpeluang. Nah, kata Prabowo sendiri Bill Gates ini akan mendukung program Danantara, akan memberi dukungannya, mungkin dukungannya dalam bentuk uang. Ya, karena kita tahu Prabowo ini lagi kelabakan dengan program makan bergizi gratisnya yang mendapat kritikan keras dari masyarakat, dianggap gagal. Belum lagi banyak kasus-kasus keracunan. Jangan sampai program makan bergizi gratis Danantara ditukar dengan uji coba vaksin TBC untuk rakyat Indonesia, dan ini benar-benar cukup miris sekali. Ada komentar dari Ishak, apa yang diharapkan Prabowo? Mantan mertuanya aja segitu diktatornya tunduk sama IMF dan Amerika. Apalagi si Wowo yang penting udah jadi presiden dan bisa menguruk sesuai curhatan kampanyenya 20 tahun nggak bisa pinjem bank. Nah, ternyata dilansir dari Pikiran Rakyat Bill Gates sendiri cuan dari vaksinnya yaitu mencapai 2.800 triliun. Ini tidak seberapa yang diberikan bantuan ke pemerintah 158 juta US dollar tapi dia malah mendapat cuan yang lebih daripada itu. Mantap ini pemimpin kita bisa menghadirkan Bill Gates ke Indonesia. Dan saya terharu kepada Bill Gates yang akan menjadikan Indonesia sebagai tempat kelinci percobaan. Maksudnya tempat uji coba vaksin malaria dan TBC. Saya pikir selama ini Indonesia itu hanya menjadi pasar bagi industri obat dunia. Ternyata juga jadi lahan subur untuk uji coba vaksin. Kira-kira pemimpin kita mau diuji coba vaksin juga nggak ya? Pertanyaannya, kenapa harus vaksin dari luar negeri ya? Apa di Indonesia ini nggak ada orang pinter apa? Lupa Indonesia itu bukan nggak ada orang pinter, tapi Indonesia ini nggak punya duit. Kalian sih jarang bayar pajak, nggak rajin bayar pajak. Indonesia ini nggak punya duit. Sumber daya alam banyak. Sumber daya alam itu bukan jatahnya rakyat, tapi jatahnya. Kalau nanti ada dampak buruk dari uji coba vaksin ini, kan pemerintah tinggal bilang, namanya juga uji coba. Yang penting pemerintah sudah dapat bantuan hibahnya 2,5 triliun. Lumayan kan? So basically, I informed them of all your commitments to help us control these very dangerous diseases that are endemic in our country, and the success of the polio vaccine. Dan ini sejalan dengan si BG itu. Tahu BG kan? Saya nggak mau nyebut namanya. Enak banget gitu nyebut namanya, itu enak bener. Tapi Anda harus tahu BG itu siapa? Biang Gerok dia. Ya kan? Nah, si Biang Gerok ini yang mendanai berbagai pabrik-pabrik vaksin ini, dia memang termasuk otak dari program besar yang namanya depopulation, mengurangi jumlah populasi planet bumi ini. Karena dia termasuk orang yang kaya raya luar biasa di muka bumi ini. Dan orang-orang yang kaya raya ini sering ngumpul dengan sesama orang-orang yang kaya raya.
Dan dalam obrolan mereka ngomongin apa? Ngomongin tentang manusia-manusia yang nggak kaya seperti mereka. Yang menurut mereka itu ngabisin sumber daya alam. Yang berhak kan kita yang kaya-kaya ini. Ngapain mereka masih menikmati? Mending kita apain mereka? Ya kita likuidasi aja mereka. Gitu. Bukan sekedar rekening yang dimatiin, orangnya dimatiin sekalian. Gitu. Nah, salah satu bentuk yang paling enak caranya gimana? Ya vaksin, paling enak gitu. Tinggal bagaimana caranya menyuruh semua pemerintahan untuk tunduk kepada aturan. Hello, it's me. Bisa jadi anak cucu kita itu jadi orang yang bego karena diracunin tanpa kita tahu. Atau mungkin generasi mendatang itu tidak akan terlahir karena kita dibuat mandul. Akan disiapkan vaksinnya sebelum sakitnya ada. Itu kenyataan. Itu bukan membual, karena kita menghadapi kenyataan bahwa Pak Prabowo pun presiden terpilih, tak ubahnya hanya antek. Bukan, saya bilang mungkin bukan antek, tapi orang yang punya kekuasaan tapi ternyata tidak punya kekuasaan. Pergantian Raja Jawa ini yang diganti bukan raja, yang diganti ini adalah antek. Antek siapa? Antek kekuatan global, antek liberalisme global. Seorang BGS yang hanya menteri tidak dapat ditolak oleh seorang Prabowo yang presiden terpilih. Saya katakan, seorang Prabowo pun dan timnya tidak menginginkan dia menjadi seorang menteri kesehatan. Tapi apa daya, karena ini titipan global, artinya bahwa ada kepentingan yang besar, kepentingan yang lebih besar dibanding hanya sekedar urusan politik. Melinda and Bill Gates Foundation ini, ya, beserta WHO-nya ingin menjadikan Indonesia itu sebagai market. Prabowo menerima Bill Gates. Bill Gates ini seorang miliarder yang datang ke Indonesia, juga memberi hibah kepada Indonesia dan bahkan meninjau salah satu sekolah yang menyediakan makan bergizi gratis. Itu diantar oleh Prabowo kalau nggak salah gitu ya. Ini berita yang juga banyak disorot oleh publik. Kemudian teman-teman, berita yang juga menjadi perhatian publik adalah masalah PHK yang banyak terjadi di Indonesia, dan bahkan di ASEAN ini tertinggi PHK di negeri ini, atau terbanyak yang menganggur. Masalah ini kita angkat, saudara-saudara, karena kalau kita bicara mengenai PHK, pemutusan hubungan kerja, maka kita bicara nasib orang-orang yang bekerja di situ. Saya pernah lama bekerja di swasta, di perusahaan, yang kemudian perusahaan itu setelah 7 tahun saya bekerja mengalami goncangan, dan biasanya kalau mengalami kegoncangan yang paling pertama korban adalah karyawan. Maka saat itu saya sudah menjadi Industrial Relation Manager. Salah satu bagian yang saya bawa itu adalah ketenagakerjaan. Nah, saya diminta untuk memutuskan hubungan kerja mereka, tentu dikasih pesangon. Itu kalau malam saya nggak bisa tidur gitu, karena mereka menangis pada saya ketika saya minta bertemu dengan mereka, berunding dengan mereka untuk berakhir kerja di tempat mereka kerja. Saya sendiri tidak tega menangis, tapi karena tugas saya harus melaksanakan. Jadi itu contoh saja betapa sedihnya mereka yang sedang bekerja karena satu dan lain hal, keadaan perusahaan tidak baik-baik saja dan kemudian dikorbankan. Nah, itulah sesungguhnya yang tengah terjadi di Indonesia. Ada yang menyebutkan pengangguran itu sudah ada 9 juta ya, ada yang menyebutkan 7 juta. Itu pengangguran yang terbuka. Ada pengangguran yang tidak terbuka, yang dimana yang menganggur itu tidak pernah melaporkan keadaan mereka, hanya diam saja, dan itu kemudian tidak dihitung, saudara. Jadi sekali lagi banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ketika suami sebagai pengokoh keluarga, sebagai pilar keluarga yang utama untuk mencari nafkah, ketika di PHK maka kemudian keluarga itu runtuh. Istrinya nggak tahan karena ya kalau nggak ada uang, padahal ada biaya tetap, ada bayar listrik, bayar air, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain, transportasi dan macam-macam semuanya, itu tidak bisa tidak harus ada
pendapatan setiap bulan, dan inilah yang membuat ibu-ibu, mama itu mengalami stres luar biasa dan menderita, dan itulah yang tengah terjadi sekarang ini. Nah, oleh karena itu saudara, saya beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Kahmi. Saya menawarkan kegiatan semacam diklat, semacam apa begitu, dan kemudian dia merespon, oke, setuju. Dan kita memulai dari hal-hal yang kecil, tetapi berdampak kepada petani, berdampak juga kepada masyarakat, yaitu bagaimana melakukan pelatihan singkat tentang barista. Barista itu kopi gitu ya. Nah, kopi ini kan ada di mana-mana. Di Aceh ada, di Sumatera Barat ada, Sumatera Selatan ada, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan ada, di mana-mana ada. Dan itu yang kemudian dilatih. Latih itu tentu bagaimana mengolah kopi itu supaya tetap aromanya itu bagus ya, harum bagus ya. Selain itu juga bagaimana menyajikan kepada publik supaya publik itu setiap pagi bisa minum itu, bisa minum dan kemudian menikmati aromanya gitu ya. Dan ternyata minum kopi itu membawa kesehatan badan kita. Nah, kemudian saudara-saudara, selain itu bagaimana proses untuk mengekspor kopi itu sendiri. Nah, ini segera kita akan lakukan. Saya diminta untuk menjadi PCO ya, Project Officer. Ini sesungguhnya bukan bidang saya, tetapi ada prinsip bahwa sekecil apapun kita harus berbuat untuk rakyat kita, untuk bangsa kita, negara kita. Dan ini penting, bisa membuka lapangan pekerjaan, kemudian selain itu juga bisa menaikkan harga kopi, kemudian sampai ke tingkat petani, dan akan kita memulai dari kecil ya sendiri, untuk memberi semangat pada anak-anak kita, khususnya tamatan dari mereka-mereka yang pernah aktif di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, untuk belajar berbisnis, dan bahkan seluruh rakyat itu harus berlatih untuk berbisnis. Bisnis apa aja yang ada di lokal, yang diproduksi oleh petani, kemudian itu dipasarkan dengan menggunakan teknologi yang sekarang ini marak, ada internet, ada media sosial, itu semua bisa dimanfaatkan dalam rangka mempromosikan dagangan-dagangan kita agar laku dibeli oleh orang. Jadi janganlah terus-menerus berpikir untuk menjadi pegawai, karena pegawai itu ada batasannya, tidak bisa kaya gitu ya. Tapi kalau orang berusaha dari kecil, dari sejak SMA sampai di perguruan tinggi, udah mulai berbisnis dengan berbagai cara, insya Allah bisa menghidupi dirinya, kemudian keluarganya, dan menjadi besar. Dan kita memerlukan adanya pengusaha yang bersifatnya belah ketupat, jadi kelas menengah. Kelas menengah yang paling kita harapkan itu lahirnya pengusaha-pengusaha menengah yang memperkokoh rakyat kita, memperkokoh bangsa kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi negara maju dengan besarnya jumlah kelas menengah, dan pilar kelas menengah ini diambil dari mereka yang berpendidikan baik. Teman-teman semuanya, jadi ini masalah yang harus kita pecahkan, antara lain pengangguran. Kalau bicara pengangguran itu bicara lapangan pekerjaan, bicara juga peluang. Peluang itu jangan hanya mengharapkan peluang dari pemerintah, tapi kita harus mengkreat, kita harus membuka peluang-peluang itu sendiri yang ada di masyarakat kita, untuk kita jadikan sebagai sarana untuk memajukan rakyat kita dan orang-orang yang berbisnis itu sendiri. Jadi teman-teman, ini hal yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari yang indah ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, malah selalu bersemangat, dan menjadikan hidup kita ini sebagai sarana untuk berjuang. Khairun nasi man tala umruhu hasuna amadu. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya terhadap sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.